Halo, assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas putar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari yang namanya lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, seperti biasa ya teman-teman, di season kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar teman-temannya. Seperti apa pembahasannya, gimana pertanyaannya? Simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini butuh pemahaman, teman-temannya butuh pengertian. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah teman-temannya kalian itu bisa menangani semua sensasinya dengan mudah, teman-teman ya. Minimal bisa mengurangi rasa cemas, rasa takut kalian dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini, teman-teman ya. Sebelum lanjut ke videonya, teman-temannya membaca pertanyaan ataupun kolom komentar, saya minta maaf teman-temannya kalau misalkan pembawaannya sekarang ini kurang semangat ya, teman-temannya kurang kedengaran dan suaranya agak ngebas gitu teman-temannya. Ini saya lagi kena flu teman-temannya, udah 1 minggu. Alhamdulillah ini udah agak mendingan teman-temannya, dan juga baru pulang kerja ya seperti biasa gitu teman-temannya. Agak capek dikit ya teman-temannya, karena ya badannya kurang fit gitu teman-temannya, terus kerjanya agak capek ya, jadi kurang semangat pembawaannya teman-temannya. Jadi mohon maaf gitu teman-teman, dan kalian jangan khawatir teman-temannya, jangan mengira saya tuh waduh Bang Adim lemes nih, jangan-jangan lagi kambuh gitu teman-temannya. Enggak teman-temannya, alhamdulillah teman-temannya saya udah hampir lebih dari 2 tahun udah sembuh teman-temannya, nggak merasakan yang namanya sensasi cemas gitu teman-temannya. Karena untuk gangguan asam lambung sensasinya sebenarnya rumahan gitu teman-temannya, yang membuat apa ya, membuat kita itu ketakutan seperti mau ya itu karena pikiran negatif kita gitu teman-temannya. Oke teman-temannya, kita kembali lagi ke pembahasannya, kita jawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar seperti apa ya. Dan buat teman-teman juga yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baik teman-teman itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-temannya, karena saya itu sudah banyak sekali sharing tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada teman-temannya, kalian tinggal klik akun saya teman-temannya, klik bagian foto profil, terus kalian klik bagian lainnya ataupun bagian video, lalu kalian simak dan scroll saja ya teman-teman ya video-video saya. Sesuaikan saja kondisinya dengan apa yang sedang kalian rasakan gitu teman-temannya. Videonya sudah ada, sudah banyak teman-temannya. Semoga saja bisa bermanfaat, bisa membantu kalian gitu teman-temannya, bisa menjadi motivasi ataupun edukasi, ataupun hanya sekedar menemani kalian yang belum membaik ya teman-temannya, dari yang namanya sensasi-sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Semoga saja menjadi patokan gitu teman-temannya. Oh iya, ternyata Bang Adim juga ngalamin seperti ini dan tidak apa-apa, dan ya itu jadi motivasi gitu teman-temannya, buat kalian menjadi patokan bahwa ya memang nggak akan terjadi apa-apa gitu teman-temannya. Oke lanjut ya, pertanyaannya sebenarnya banyak teman-temannya, tapi mungkin karena waktunya terbatas, mudah-mudahan saja bisa terjawab gitu teman-temannya. Ini pertanyaannya agak nyeleneh nih teman-temannya. Bang Adim sudah bisa apa ini, sudah bisa mandi pakai air dingin. Nah ini agak krik-krik juga ya, agak garing juga gitu teman-temannya. Sebenarnya saya tuh udah normal teman-temannya, sudah mandi pakai air apapun udah bisa, bahkan hujanan juga sudah sering gitu teman-temannya. Jadi ya kalau misalkan kehujanan ya pasti sensasinya ya, kalau misalkan kita nih kehujanan ya paling demam gitu teman-teman, flu, udah itu aja teman-temannya. Catatan aja teman-temannya, kalau misalkan orang yang sudah terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psikomatis itu kalau misalkan sudah sembuh teman-temannya ya normal gitu. Bahkan kalian pun yang belum sembuh juga sebenarnya orang normal gitu teman-temannya, orang normal sebenarnya gitu teman-temannya. Kalau misalkan ada kena flu ataupun demam, sakit gigi, itu gangguan rumahan, gangguan wajar teman-temannya. Cuman bedanya nih teman-temannya, orang yang masih terkena gangguan anxiety itu ketika mengalami gangguan ya, gangguan apapun gitu, sensasi apapun ya, mau sakit gigi, mau batuk, mau demam, mau pilek gitu teman-temannya, itu selalu dipikirkan dengan berlebihan gitu teman-temannya. Karena ya orang yang terkena gangguan anxiety itu tidak mau menerima perubahan negatif sekecil apapun itu teman-temannya. Pengalaman saya dulu seperti itu ya teman-temannya. Jadi
setiap ada gangguan ataupun setiap ada sensasi, misalkan sakit gigi ya, misalkan demam gitu teman-teman, itu kalian itu selalu menyangkut pautkan atau mengait-ngaitkan dengan gangguan yang berbahaya gitu teman-temannya. Pilek kalian sangkut pautan, ini jangan-jangan tanda-tanda ini gitu teman-temannya. Ini kenapa pilek gak sembuh-sembuh, terus batuk gak sembuh-sembuh gitu teman-temannya. Selalu kalian itu urai dengan jauh gitu teman-teman, padahal itu sebenarnya hal yang ya wajar gitu teman-teman. Manusia gitu selama masih hidup gak akan pernah lepas dari yang namanya penyakit ataupun sensasi gitu teman-temannya, entah demam, entah sakit gigi, entah apapun itu teman-temannya. Karena sistem kekebalan tubuh kita itu ada batasannya gitu teman-temannya. Jadi namanya sistem tubuh kita ataupun kekuatan daya tahan tubuh kita itu ya ada batasnya. Kalau misalkan melebihi batasnya ya pasti lemah gitu teman-temannya ya. Ibaratkan HP ya teman-temannya, kalau misalkan udah dicas terus dipakai ya, pakai kerja, pakai aktivitas apa itu ya pasti low gitu teman-temannya. Maka dari itu teman-temannya, jadi kalian itu ya jangan khawatir gitu, jangan selalu berpikiran ini kenapa nih saya pagi nggak nyaman, siang nyaman, terus sore lemas gitu teman-teman. Ya wajar sebenarnya teman-teman, kalau misalkan sore lemas itu wajar ya, karena ya sore itu biasanya ya energi kita itu sudah habis gitu teman-temannya. Jadi wajar, jangan selalu berpikir waduh jangan-jangan ini jangan-jangan itu gitu teman-temannya. Itu ya pengalaman saya. Dan ini kembali lagi ke pembahasannya untuk mandi teman-temannya. Untuk mandi saya itu udah normal teman-temannya, mau mandi air hangat air dingin udah bisa gitu dah teman-temannya. Bahkan saya kemana-mana aja udah bisa teman-temannya. Saya itu udah lebih dari 2 tahun ya, alhamdulillah teman-temannya udah normal lagi ya. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya kecemasan berlebihan teman-temannya. Jadi untuk cemas itu sebenarnya nggak bisa dihilangkan, cemas itu normal ya. Yang nggak normal itu cemasnya yang berlebihan gitu. Orang cemas itu ya wajar teman-temannya. Kalau misalkan kita nggak punya kecemasan itu yang nggak punya perasaan gitu teman-temannya. Oke lanjut ya. Bagaimana bang caranya biar berani mandi? Ini teman-temannya, jadi saya juga dulu ya teman-temannya, kalau misalkan saya ceritakan ke zaman saya dulu terkena gangguan asam GERD anxiety, itu memang teman-temannya orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety itu takut ya, takut segala hal ya teman-temannya, termasuk mandi. Itu saya juga mengalaminya. Kenapa? Ini yang selalu saya pikirkan. Kalau misal ketakutan saya waktu itu ketika mandi ya teman-teman, yang pertama takutnya itu kalau misalkan di kamar mandi takutnya jatuh. Kalau jatuh misalkan saya ya, itu sudah banyak ya beritanya teman-temannya, kalau misalkan orang jatuh di kamar mandi itu ya apa ya, kalau nggak ya biasanya ada kelumpuhan gitu teman-temannya, stroke gitu biasanya, seperti itu teman-teman. Itu sudah banyak beritanya, tetapi itu sebenarnya mitos sih teman-temannya. Tetapi ini yang selalu dipikirkan saya gitu teman-temannya, itu yang selalu saya pikirkan ya, yang namanya jatuh dimanapun ya pasti ya ada cedera gitu teman-teman ya. Tetapi pikiran saya waktu itu ya, kalau misalkan di kamar mandi nanti jatuh, nanti kalau nggak ada yang tahu terus gitu teman-temannya. Maka dulu itu saya sering banget diantar gitu teman-temannya, mau ke kamar mandi, mau BAB, mau apa itu teman-teman, selalu diantar teman-temannya, karena itu selalu merasa takut gitu teman-teman. Terus yang keduanya, kalau misalkan yang selalu saya pikirkan ketika mau mandi itu nanti takutnya ada sensasi gitu teman-temannya. Kalau misalkan ada sensasi nanti gak nyaman, terus gak nyaman nanti misal takutnya gitu teman-temannya. Selalu dipikirkannya tentang gitu teman-temannya, tentang kematian, tentang langsung. Kalau misalkan nanti kalau misalkan mandi kedinginan terus ada sensasi, terus kambuh, terus bla bla bla, macam-macam gitu yang selalu dipikirkan orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety psikomatis gitu teman-temannya. Itu pemikiran saya dulu. Dan kalau misalkan teman-teman sama, jangan khawatir teman-temannya. Kalau misalkan teman-teman itu sama pemikirannya dengan saya, selalu berpikir tentang kematian ataupun takut ini takut itu ketika mandi, nggak apa-apa, mandi aja teman-temannya. Kenapa saya sarankan teman-teman itu harus mandi? Ya karena saya juga nggak apa-apa teman-temannya. Saya juga dulu waktu itu memaksakannya teman-temannya, melatihnya teman-temannya. Ketika saya mandi ya nggak apa-apa, ternyata teman-teman sensasi ya ada teman-temannya. Untuk orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety psikomatis itu nggak ada pilihan. Kenapa nggak ada pilihan? Ya kita mandi ya tetap ada sensasi, nggak mandi tetap juga ada sensasi. Ya pilihannya lebih baik menurut saya, lebih baik mandi. Kenapa? Lebih baik mandi. Kalau misalkan kita mandi itu teman-temannya, itu kita itu jadi seger ya teman-temannya. Jadi ya ada perubahan lah gitu teman-teman, perubahan suasana ya, entah positif entah negatif pasti ada teman-temannya. Kalau misalkan perubahannya di yang negatif, kita pahami aja, oh nggak apa-apa, ini karena suhu dingin, karena asam itu memang
sensitif dengan suhu dingin gitu teman-temannya. Sebenarnya wajar, normal. Orang yang lain juga yang tidak terkena anxiety mengalaminya. Kenapa? Dan kita menjadi hal yang sesuatu yang besar bagi kita orang yang terkena gangguan anxiety, bagi kalian gitu teman-temannya, karena saya itu sudah menjadi penyintas ya. Kalau misalkan menjadi sesuatu yang besar karena sensitif tubuh kalian, sensitif perasaan kalian, sensitif pikiran kalian itu masih tinggi. Ketika ada sensasi kalian gak mau menerima gitu teman-temannya. Kalau misalkan kalian selalu menerima, kalian itu selalu berpikir dan berandai-andai kemana-mana itu teman-temannya. Bedanya hanya di situ saja teman-temannya. Untuk berbahaya enggak teman-temannya, enggak akan terjadi apa-apa pada kalian teman-temannya. Selama kalian kebutuhan untuk tubuh kalian itu terpenuhi dari makan, dari minum, that's it teman-temannya, nggak akan terjadi apa-apa gitu teman-temannya. Kalian takut mandi, mandi aja. Karena untuk mandi teman-temannya itu tidak menyebabkan gitu teman-temannya, kecuali kalian mandinya itu pakai air dingin yang dinginnya itu benar-benar dingin gitu teman-temannya. Yang dinginnya seperti apa ya? Seperti mungkin 0 derajat Celcius gitu teman-temannya. Ataupun kalian yang bahaya itu mandinya mungkin mandinya pakai air panas gitu teman-temannya. Panasnya itu benar-benar panas. Kalau kalian pakai mandi, nah itu bahaya teman-temannya. Kalau dingin bisa menjadi apa ya, pokoknya bahaya lah gitu teman-teman. Kalau dingin banget gitu 0 derajat Celcius kalian mandi gitu, misalkan airnya air dari kutub gitu teman-teman ya, yang dingin banget gitu ya, kalian direndam pakai air es, lah itu bahaya teman-teman ya. Terus kalau misalkan kalian mandinya pakai air panas yang langsung gitu teman-temannya, air panas kalian pakai mandi, ya itu kalian bisa melepuh gitu teman-teman. Itu yang berbahaya sebenarnya. Dan untuk mandi sebenarnya nggak berbahaya sama sekali teman-temannya. Mandi itu sehat teman-temannya. Terus kalau misalkan kalian masih takut, bang saya itu takutnya kalau misalkan kedinginan pasti ada sensasi. Kalau misalkan kalian mandinya pakai air dingin, habis mandi coba minum air hangat pelan-pelan gitu teman-temannya. Itu aja, itu yang sering saya lakukan teman-teman. Nggak akan terjadi apa-apa ya teman-temannya. Oke ya. Terus kalau misalkan kalian mau latihan nih, belum berani pakai air dingin, pakai air hangat, ya apa-apa gitu teman-temannya. Saya juga di awal-awal seperti itu ya. Oke lanjut, ini masih keburu nggak ya? Sekarang gini aja teman-temannya, kalau misalkan kalian ketakutannya dari takut apa gitu teman-temannya, kalian pahami aja. Kalau misalkan kalian takut ada sensasi, ya nggak akan terjadi sensasi gitu teman-teman. Walaupun ada sensasi, nggak akan terjadi apa-apa gitu ya. Oke next ya. Assalamualaikum Bang Adim, saya udah 3 bulan enakan dan apa ini Bang, enakan tapi datang lagi sensasi cemas. Nah itu teman-temannya, orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety psoriasis perlu kalian ketahui, perlu kalian pahami ya. Untuk proses pemulihan gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu pemulihannya ataupun penyembuhannya nggak instan. Kalau misalkan teman-teman ini konsisten ya, selama 6 bulan, nggak selama 6 bulan itu nggak langsung sembuh gitu aja teman-temannya. Nanti mungkin ada yang misalkan kalian nih udah membaik selama 6 bulan itu udah membaik, jangan anggap kalian itu membaik 100% gitu teman-temannya. Karena apa? Karena kalian itu terkena 2 gangguan. Yang pertama di medisnya, mungkin di medisnya itu apa ya, ditangani hanya dengan menjaga pola makan aja gitu teman-teman. Menjaga pola makan saja mungkin hanya 1 bulan 2 bulan itu udah membaik teman-temannya. Kalau misalkan kalian terkena medisnya saja, asam lambungnya saja, GERD-nya saja, intinya gangguan lambungnya gitu teman-temannya, itu bisa membaik teman-temannya. Tetapi kenapa menjadi lama? Karena kalian itu 2 gangguan, yang satunya psikis ya, gangguan perasaan, gangguan mental teman-temannya. Itu proses pemulihannya nggak instan, jadi ada tahapannya gitu teman-temannya. Kita hari ini membaik nih, nanti besok mungkin ada lagi sensasi cemas lagi, takut lagi ya teman-temannya. Karena gini teman-temannya, karena kalau misalkan kita itu membaik nih 2 bulan 3 bulan, itu kalau misalkan kita teringat teman-temannya tentang sensasi ya, tentang penyakit, itu pasti kambuh teman-temannya. Entah itu di aslamnya, entah itu dari psikisnya gitu teman-temannya. Saran saya ya, kalau misalkan kalian sudah sembuh, sudah nyaman selama 3 bulan, ya udah kalian enjoy aja, kalian nikmati aja gitu teman-temannya. Nggak usah kalian ya senang-senang aja gitu teman-temannya. Jadi kalau misalkan ada terlintas nih ya teman-temannya, oh iya jangan kalian tuh, iya nih saya tuh sedang sakit. Jadi kalian jangan berpikir bahwa kalian itu sedang sakit gitu teman-temannya. Kalau udah nyaman ya udah nyaman aja. Jangan ingat-ingat tentang sensasi, tentang penyakit gitu teman-temannya. Dan biasanya masih terlintas colak-colek teman-teman, nggak apa-apa teman-temannya. Memang seperti itu teman-temannya, colak-colek itu ya nggak apa-apa. Dari sensasi mungkin pasti ada teman-temannya colak-colek, terus juga dari psikis ya, kecemasan itu pasti ada aja gitu teman-temannya. Memang prosesnya seperti itu. Kalian konsisten aja metode 3P-nya.
kalian konsisten aja dengan melakukan kesenangannya, kalian konsisten aja dengan hiburannya gitu teman-temannya. Itu aja sih teman-temannya. Oke ya teman-temannya, jadi untuk pembahasan kali ini hanya itu aja teman-temannya. Pertanyaannya hanya 2 saja yang saya jawab karena ini waktunya udah sore teman-temannya. Oke, sebelum saya akhiri teman-temannya videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, semoga kalian itu cepat membaik teman-temannya, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, semoga cepat kembali lagi teman-temannya. Dan jangan lupa teman-temannya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.